dilaksanakan jumpa pers di Kementerian Agama Pusat, Bapak Menteri Agama sudah langsung menyampaikan tentang keputusan tentang keberangkatan jamaah haji di tahun 2021 ini, yang tertuang dalam keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021, yang tentu sudah melalui berbagai pertimbangan dan diputuskan untuk keberangkatan jamaah haji di penyelenggaraan haji tahun 2021 ini dibatalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi dalam podcast Room Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yang pastinya selalu inovatif, informatif, dan inspiratif. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pandemi COVID-19 saat ini memang masih saja terjadi di berbagai belahan dunia. Dan itu banyak sekali muncul pertanyaan khususnya di lingkungan Kementerian Agama, bagaimana haji dan umroh di tahun ini, jadi apa tidak, prosedurnya seperti apa dan bagaimana. Untuk itu kita hadirkan Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang saat ini sudah hadir di studio Podcast Room Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum Pak Tohari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Arga, bagaimana kabarnya Pak Tohari? Alhamdulillah sehat walafiat, baik, dan kita tentu harus tetap semangat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil alamin, tetap sehat dan semangat Bapak ya. Alhamdulillah, ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini sudah hadir, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak Tohari yang sudah hadir di studio kami untuk menyampaikan beberapa topik yang akan kita kupas tuntas hari ini Bapak. Untuk yang pertama nanti kita akan kupas tuntas mengenai tupoksi yang ada di PHU Bapak ya, kita menyebutnya pelayanan haji dan umroh. Dan juga nanti di topik yang kedua kita akan berbicara seputar haji dan umroh di tahun ini Bapak ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau berita-berita seputar haji dan umroh tahun 2021 ini, bisa nggak sih kita berangkat kayak gitu? Seperti itu Bapak Tohari ya. Terima kasih ya. Baik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bapak seputar tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari pelayanan haji dan umroh. Silakan. Terima kasih Mas Arga. Jadi terkait dengan tupoksi penyelenggaraan haji dan umroh pada kantor Kementerian Agama kabupaten ataupun kota, itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019 pasal 551 ya. Paling tidak ada 4 pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang pertama tentang pendaftaran dan pembatalan haji, kemudian tentang manasik haji, yang ketiga bina haji reguler dan penyelenggara haji khusus dan umroh, kemudian yang keempat tentang dokumen jamaah haji reguler. Barangkali 4 poin itu yang kita laksanakan sebagai tupoksi dari seksi penyelenggaraan haji dan umroh sesuai dengan PMA nomor 19 tahun 2019. Oke, jadi banyak sekali Bapak ya, ada 4 tadi yang saya simak di sini. Ada pendaftaran dan pembatalan Bapak ya. Oke, kemudian ada bina haji, bimbingan manasik haji Bapak ya. Di situ juga di poin ketiga ada bina haji reguler, ada mungkin haji khusus Bapak ya. Terus kemudian yang keempat di sini terkait dokumen atau pemberkasan di sini. Mungkin ada poin-poin penting Bapak di sini. Untuk poin yang pertama bisa dijelaskan untuk prosesnya seperti apa, kemudian kedua, ketiga dan seterusnya Bapak. Terkait dengan layanan pendaftaran dan pembatalan haji, kita informasikan
terutama untuk persyaratan yang barangkali publik perlu tahu untuk pendaftaran haji ini. Dari sisi usia, itu calon pendaftar ini sudah harus berusia 12 tahun gitu. Oke. Ya, minimal sudah berusia 12 tahun. Kemudian biaya untuk pendaftaran haji ini 25 juta. Persyaratan tidak rumit, persyaratan pendaftaran ini bahwa fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian 1 dokumen pendukung, fotokopi akte kelahiran atau fotokopi ijazah. Kalau tidak ada mungkin bisa fotokopi buku nikah ya. Itu salah satu aja dari 3 dokumen pendukung tersebut. Yang perlu juga diketahui, Mas Arga, ini untuk pendaftaran sekarang ini masa tunggunya sudah 31 tahun. Jadi pendaftaran sekarang kemungkinan estimasi keberangkatan nanti di 2051. Nah, untuk itu monggo yang belum atau Mas Arga sendiri segera atau tinggal nunggu ini. Bismillah, insya Allah. Seputar pendaftaran seperti itu Bapak ya. Iya. Kemudian untuk yang kedua adalah bimbingan manasik Bapak ya. Kita punya itu nggak sih Pak, punya kayak ruang khusus atau gimana sih Pak kalau untuk bimbingan manasik haji? Bimbingan manasik haji ini perlu kita sampaikan tusi kita tentang bimbingan manasik, bahwa bimbingan manasik haji yang diselenggarakan pada seksi penyelenggaraan haji dan umroh terhadap jamaah haji itu ada 8 kali pertemuan ya, 8 kali pelaksanaannya. 6 kali bimbingan ini dilaksanakan di KUA, dan yang 2 kali ini secara massal dilaksanakan di tingkat kabupaten, yakni di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Jadi setiap jamaah tentu akan kita bimbing selama 6 hari ya, 6 kali pertemuan untuk di KUA, kemudian ada 2 hari 2 kali pertemuan ini yang di tingkat kabupaten itu. Itu seputar bimbingan manasik Bapak. Ini beralih ke poin ketiga. Tadi diinformasikan ada seputar haji reguler dan khusus Bapak. Terima kasih. Untuk bina haji reguler, haji khusus dan umroh, ini layanan kita di bidang ini terkait dengan bina haji reguler, bahwa pembinaan manasik ini tidak hanya kewajiban pemerintah namun juga masyarakat juga. Di Ponorogo ini ada kelompok bimbingan ibadah haji, ada 4 KBIHU. Itu yang kita melaksanakan pembinaan terhadap 4 kelompok penyelenggara ibadah haji dan umroh ini, untuk kemudian 4 kelompok ini nanti memberikan bimbingan manasik kepada masyarakat, khususnya calon-calon jamaah haji. Untuk penyelenggaraan haji khusus dan umroh, ini kita memberikan layanan tentang rekomendasi. Jadi bagi mereka jamaah yang akan melaksanakan haji khusus, untuk proses pasporing biasanya mereka datang ke kita untuk minta rekomendasi untuk nanti bisa untuk proses paspor untuk melaksanakan haji khusus. Demikian juga untuk pelaksanaan umroh ya. Jadi ini lebih kepada layanan administrasi, yakni tentang rekomendasi untuk dibawa ke imigrasi guna penerbitan paspor untuk melaksanakan haji khusus ataupun umroh. Di samping itu juga sebagaimana tahun ini kita juga memberikan pembinaan kepada PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Untuk tahun ini ada 10 kemarin yang kita bina, dan alhamdulillah yang 2 ini juga sudah memproses izin pendirian cabang. Insya Allah sudah keluar di bulan Mei ini, yang beralamat di Sambit yang 1 dan yang setelahnya di Kecamatan Selaung. Barangkali itu terkait dengan bina haji reguler, penyelenggaraan haji khusus dan umroh. Memang ada spesifikasi khusus Bapak di sini. Ini ada poin keempat yang terakhir terkait pemberkasan Bapak atau dokumentasi ini. Dokumen yang perlu kita informasikan terkait dengan pengelolaan dokumen, bahwa jamaah haji ini memang sebelum berangkat mereka harus mempersiapkan berbagai dokumen yang
diperlukan seperti lembar merah, kemudian paspor, kemudian bukti pendaftaran saat dulu mendaftar. Ini semua kita kelola, kemudian nanti kita kirim ke Kanwil sebagai pendukung untuk proses penerbitan visa bagi jamaah haji. Yang terkait dengan dokumen seperti tahun ini, kita juga sudah kumpulkan dokumen-dokumen itu dari 507 calon jamaah di 2021 ini. Semua sudah kita siapkan dan sudah terkirim di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Oke, itu seputar dokumen ya Bapak ya. Baik, tadi sudah dijelaskan poin 1 sampai 4 terkait tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari pelayanan haji dan umroh sendiri. Sebelum memasuki poin yang selanjutnya terkait berita nih Pak, berita banyak banget di luar sana seputar haji dan umroh 2001. Nantinya kita akan tanggapi, tetapi sebelumnya monggo kami persilakan dulu untuk kopinya Bapak dinikmati. Oh gitu, ya. Terima kasih Mas Arga ya. Sama-sama. Luar biasa, ini masih panas ini. Masih panas ya Pak. Udah anget kok. Baik Bapak Tohari, menanggapi berita kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari calon jamaah juga seputar pemberangkatan ya Pak ya, haji dan umroh di tahun ini. Mungkin ada penjelasan khusus dari Bapak Tohari sendiri Bapak untuk yang sebenarnya atau realita sesungguhnya terkait keberangkatan di tahun 2001 ini Bapak, monggo. Iya, ini adalah informasi yang memang ditunggu-tunggu masyarakat. Bahkan ketika kita jumpa dengan jamaah, tentu mereka akan selalu menanyakan, Pak, ini haji jadi berangkat atau tidak. Sebagaimana kita ketahui semua, kemarin ya, tanggal 3 Mei 2021, hari Kamis, jam 13.30 dilaksanakan jumpa pers di Kementerian Agama Pusat. Bapak Menteri Agama sudah langsung menyampaikan tentang keputusan tentang keberangkatan jamaah haji di tahun 2021 ini. Yang tertuang dalam keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 yang tentu sudah melalui berbagai pertimbangan dan diputuskan untuk keberangkatan jamaah haji di penyelenggaraan haji tahun 2021 ini dibatalkan ya. Sehingga tentu ini sebuah keputusan yang harus diambil dengan mempertimbangkan banyak hal dan terutama perlindungan khususnya kepada jamaah haji kita, bahwa pada akhirnya haji tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam KMA 660 tahun 2021 ini akhirnya keberangkatan jamaah haji ini dibatalkan untuk penyelenggaraan pada tahun 2021 Masehi ini. Oke, berarti memang ya dibilang kecewa juga kecewa Bapak ya, tetapi ini demi kebaikan bersama Bapak ya. Dan mungkin ada pesan khusus Bapak buat para calon jamaah haji Bapak biar nggak kecewa atau apa, mungkin ada pesan khusus dari jenengan Pak Tohari? Iya, tentu ini keputusan yang harus kita terima semua dengan hati yang lapang dan penuh dengan pemahaman. Pemerintah mengambil keputusan ini tentunya sudah menggunakan pertimbangan yang tentu saja sudah lengkap dari berbagai sudut dan aspeknya itu. Perlu kita sampaikan kepada jamaah haji sesuai dengan KMA 660 2021 ini, bahwa status jamaah haji yang tahun 2021 ini tidak berangkat nanti akan menjadi jamaah haji pada tahun 2022 Masehi atau 1443 Hijriah.
Ini yang pertama. Dan yang kedua, jamaah yang sudah melunasi di tahun 2020 kemarin itu dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasannya. Setoran pelunasan itu bisa nanti mengajukan pengembalian melalui kantor Kementerian Agama kabupaten kota di wilayah masing-masing. Kalau di Ponorogo pelunasan kemarin sekitar 37 juta 500 sekian. Nah, itu yang 25 itu kan waktu daftar awal, kemudian pelunasannya itu ada sekitar 12 juta 500 sekian. Nah, itu yang bisa diminta kembali, itu yang pelunasan itu sekitar 12 juta 500 lebih sedikit itu. Yang perlu diketahui juga ada persyaratannya untuk pengembalian pelunasan ini. Pertama, mengajukan permohonan secara tertulis pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo tentunya untuk kita. Kemudian melampirkan fotokopi buku tabungan yang masih aktif. Kemudian yang ketiga, fotokopi KTP. Kemudian yang keempat, ini mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi tidak sulit, persyaratannya hanya itu 3 paling tidak yang dilampirkan: buku tabungan, kemudian fotokopi KTP, dan terakhir ini bukti setor lunasnya waktu itu. Bukti pelunasan. Iya, bukti pelunasannya itu. Ada satu lagi yang perlu kami sampaikan terkait dengan kesehatan jamaah haji, bagaimana nanti untuk 2022 diatur dalam KMA tersebut. Pemeriksaan kesehatan di tahun 2022 nanti akan mengikuti ketentuan yang berlaku, dan ini tentu menjadi kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Nanti kami mohon jamaah haji juga mengikuti, karena memang tahun depan 2022 itu harus kembali melakukan pemeriksaan sejak awal, termasuk vaksin dan lain sebagainya. Ketentuannya akan seperti apa dari Kementerian Kesehatan, mohon nanti untuk bisa diikuti dengan baik dan tertib ini. Terkait dengan dokumen, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa paspor ini sudah kita kirim ke provinsi. Ini sudah diatur juga dalam KMA tersebut. Dokumen paspor ini akan dikembalikan dari provinsi ke kabupaten kota masing-masing. Nanti tugas kita di tingkat kabupaten memberikan pemberitahuan kepada calon jamaah haji ini untuk melakukan pengambilan dokumen paspor ini. Ini tentu kita tunggu, sebab sekarang paspor masih di Kanwil ya. Nanti kita tunggu saja kapan itu datang, kemudian kita tindak lanjuti kepada jamaah. Yang terkait dengan bimbingan manasik juga diatur juga dalam KMA 660 ini. Yang pertama, Kementerian Agama memberikan bimbingan manasik bagi jamaah haji tahun 2022 1443 Hijriah. Jadi tahun depan itu kita di seksi PHU tentu nanti akan memberikan layanan bimbingan manasik kepada jamaah. Yang kedua, bagaimana dengan KBIHU? Ditegaskan juga di KMA ini bahwa KBIHU juga harus memberikan bimbingan manasik kembali kepada calon jamaah yang ada di wilayah bimbingannya. Barangkali itu Mas Arga yang terkait dengan KMA 660 yang perlu kiranya ini diketahui oleh semua masyarakat dan khususnya jamaah haji. Baik, terima kasih Bapak Tohari yang sudah memberikan penjelasan terkait tupoksi dan juga berita yang saat ini sedang beredar, yaitu terkait pelaksanaan haji dan umroh di tahun 2021 ini Bapak ya. Dan kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu Bapak ya. Baik Bapak Tohari, mungkin ada informasi tambahan terkait KMA 660 terkait pembatalan Bapak. Iya, terima kasih. Jadi kemarin itu jamaah sudah mendapatkan
perlengkapan ya, diantaranya buku manasik haji. Nah, ini diatur dalam KMA tersebut bahwa untuk tahun 2022 Hijriah nanti, karena jamaah sudah menerima buku manasik pada tahun ini, untuk tahun 2022 nanti jamaah tidak menerima buku manasik. Jadi buku yang ada kita harapkan itu bisa disimpan, dipelajari, dipersiapkan kembali untuk tahun 2022 nanti. Kemudian terkait dengan petugas juga, bagaimana petugas hasil seleksi di tahun 2020 kemarin yang mestinya mereka berangkat di 2021 ini, diatur juga dalam KMA 660 ini bahwa petugas PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi yang sudah lulus seleksi pada tahun 2020 tahun kemarin itu akan dipertimbangkan untuk menjadi petugas di tahun 2022 Masehi atau 1443 Hijriah. Itu barangkali yang perlu diketahui bersama. Oke, terima kasih Pak Tohari untuk informasinya seputar KMA 660 terkait pembatalan haji dan umroh untuk tahun ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi seputar informasi terkait tupoksi, kemudian informasi seputar haji dan umroh di tahun 2021. Dikarenakan pandemi yang tak kunjung berlalu, maka ada pembatalan Bapak ya, yang sudah diatur dalam KMA 660 yang tadi sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan episode kita kali ini seputar PHU atau pelayanan haji dan umroh. Kami berharap Anda semuanya tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan atau mengikuti aktivitas-aktivitas seperti sedia kala. Seperti itu ya Bapak Tohari ya. Amin, ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada seluruh viewer YouTube channel Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang sudah setia menunggu episode-episode kita berikutnya. Jangan lupa saksikan episode kita berikutnya. Masih banyak sekali untuk informasi seputar seksi dan lain sebagainya yang akan kita bahas tentunya dalam podcast Room Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah menyaksikan. Saya Argaleta beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari Anda semuanya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Make change, make history. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.